Suatu hari, Jenna dan pacarnya yang sedang mabuk sedang di mobil setelah menghadiri pertemuan dengan keluarganya. Dari percakapan mereka, terlihat keduanya akan segera menikah. Tapi tak disangka dalam perjalanan itu mereka mengalami sebuah kecelakaan yang menyebabkan pacar Jenna meninggal dunia. Jenna pun sangat terpukul dan depresi dengan kematian sang kekasih. Dan film pun dimulai. Tak terasa 3 tahun berlalu, Jenna masih belum pulih dari depresinya karena kematian calon suaminya dulu. Namun Jenna ini mempunyai seorang sahabat yang bernama Rain, yang selalu ada dan menemaninya. Pada suatu hari, Rain mengajak sahabatnya tersebut untuk berlibur ke kawasan pinggiran danau bersama pacar Rain yaitu Michael, dan satu temannya bernama Ian. Mereka pun akhirnya pergi menggunakan sebuah perahu boat. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah rumah pinggiran danau nih. Di sana mereka bertemu dengan seorang pria bernama Wade. Wade segera menyambut mereka dengan sangat ramah. Terlihat Wade juga mempersiapkan minyak goreng bimoli untuk diminum bersama-sama. Mereka pun menikmati hari itu dengan minum-minum santai, mabuk tipis-tipis. Wis biasa lah ya, kebiasaan wong barat yang uniku. Terkecuali Jenna ya, yang sepertinya gak ingin minum minuman keras nih karena kejadian malam kecelakaan itu. Jenna lebih memilih untuk masuk ke dalam persinggahan dan beres-beres. Terlihat Jenna juga membawa obat depresinya, namun ia tampaknya juga mulai berpikir untuk bisa berhenti dari ketergantungan obatnya dan akan mencoba untuk berbaur dengan teman-temannya. Semua orang dipersilahkan Wade untuk menggunakan tempat ini sesuka mereka. Michael dan Rain pun langsung menggunakan kesempatan ini untuk bermain jaran kepang. Wes, wong cek tas teko lo yo, heran aku barek loro iki. Wah. Lanjut, Jenna dan Ian yang berada di sana terlihat cuma ngobrol-ngobrol aja. Ya karena mereka berdua kan juga baru kenal kan. Namun sepertinya Ian terlihat menyukai Jenna. Malam harinya mereka pun makan malam bersama. Wade bilang ia akan pergi ke acara festival tahunan dan akan menyalakan kembang api semalaman. Jadi Wade ini tidak akan pulang cepat dan menyuruh tamunya untuk bersenang-senang dulu di rumah. Kemudian menyuruh mereka untuk menyusul ke party di desa sebelah. Mereka pun sangat senang mendengarnya dan berterima kasih pada Wade atas kebaikannya. Lalu Wade pun pergi duluan bersama anjingnya. Singkat cerita, ketika mereka sedang bersantai di dalam rumah, tiba-tiba Michael bilang kalau di tempat ini terdapat ruangan sauna. Dan mereka pun sepakat untuk menikmati sauna dulu sebelum pergi ke acara pesta. Awalnya si Jenna ini terlihat nggak ingin masuk sauna gitu. Namun setelah dibujuk oleh Rain dan karena dia ingin juga hidup normal seperti yang lain, ia pun setuju untuk ikut ke sauna. Di dalam sauna, suhu diatur di 182 derajat Fahrenheit atau sekitar 82 derajat Celcius. Akhirnya mereka pun masuk. Michael dan Ian terlihat sudah duluan. Kemudian disusul oleh Rain dengan pakaian Power Rangers pinknya. Jenna kelihatan masih sedikit ragu untuk masuk. Masuk nggak ya? Masuk nggak ya? Karena tak kunjung datang, Ian pun segera menyusulnya. Mengetahui Ian datang, Jenna pun kemudian masuk. Ketika di dalam, hawa panas udah mulai terasa nih. Di sini terlihat Michael yang nggak berhenti minum banyu setan, yang membuat ia menjadi mabuk. Karena dirasa sudah mulai panas, Ian pun mengucurkan air ke bebatuan sauna yang menciptakan uap. Setelah beberapa menit di dalam, mereka pun sudah mulai kepanasan dan segera keluar untuk menceburkan diri ke air danau. Lalu setelah itu mereka balik lagi ke sauna. Dan terlihat si Michael terus aja mabuk-mabukan. Kemudian mereka kembali menceburkan diri ke danau. Terlihat mereka sangat bersenang-senang menikmati malam itu. Lalu untuk terakhir kalinya sebelum mereka berangkat ke pesta, mereka pun masuk kembali ke dalam sauna untuk ketiga kalinya. Namun sepertinya si Michael udah gak betah melihat Body Rangers pink. Ia pun mulai mengajak Rain jaran kepangan lagi. Tapi Rain nolak nih, karena tahu si Michael yang sedang mabuk parah. Karena Rain gak mau ngasih jatah, Michael pun marah dan melempar barang-barang yang ada di sekitarnya. Akhirnya Michael pun ngambek dan gak mau masuk lagi ke dalam sauna. Di dalam sauna, Rain terlihat marah-marah karena kelakuan Michael dan ingin cepat-cepat beranjak dari tempat sauna. Namun ketika ia akan pergi keluar, tiba-tiba pintunya nggak bisa dibuka. Ya, seperti terkunci gitu sih. Di sini Jenna langsung terlihat sangat panik. Ternyata dia mengalami claustrophobia atau istilahnya takut terhadap situasi yang tertutup. Ian dan Rain pun lalu menenangkannya. Ian juga mencoba mendobrak-dobrak pintu tersebut namun nggak berhasil. Rain mengira bahwa si Michael telah iseng dengan mengunci mereka di sana.
Namun Ian tidak percaya jika Michael melakukan hal itu. Setelah beberapa waktu mencoba meminta tolong dan mendobrak pintu, nggak ada hasilnya, mereka pun hanya bisa diam dan menunggu pertolongan datang. Siapa tahu Michael dan Wade akan datang membukakan pintu. Tapi jelas Wiz nggak akan datang lebih cepat karena dia sedang menyiapkan kembang api di tempat lain. Sampai akhirnya Michael menemukan alat di ruangan itu yang terlihat seperti alat kontrol suhu sauna. Namun tidak ada mode pengaturnya di dalam dan hanya ada di luar saja. Ia pun tidak berani mengotak-atiknya karena takut terjadi error yang malah menyebabkan sauna menjadi semakin panas. Ia pun juga takut kalau semburan gas dari pemanas akan meracuni ruangan sauna yang sudah mulai pengap. Hingga mereka pun berusaha menghancurkan kaca di pintu, namun sangat keras. Lalu Ian mengambil batu dari pemanas dan menggunakannya untuk memukul kaca pintu. Ian berusaha keras memukul kaca tersebut sampai tangannya berdarah-darah. Dan untung saja kaca tersebut berhasil pecah dan mereka pun berhasil mendapatkan sedikit udara dingin dari luar. Nah, dari sini nih mungkin timbul pertanyaan bagi kalian. Kenapa pintu bisa sampai tertutup dari luar? Lalu kemana tuh perginya si Michael yang udah terlanjur mupeng tapi nggak keturutan tadi? Dari sini kita akhirnya tahu kalau pintu sauna tidak bisa dibuka karena terhalangi oleh sebuah kayu. Tapi bagaimana hal itu bisa terjadi ya? Akhirnya Ian dan Rain ini menyadari kalau pintu sauna tidak dikunci, melainkan terhalang oleh kayu. Dengan kata lain, tidak ada orang yang akan membuka pintu mereka. Ian pun mencoba mengangkat kayu itu dengan menggunakan batu dan handuk, namun masih kesulitan dan tidak berhasil. Di sisi lain, Rain yang sudah panik dan tidak tahan pun mencoba mengutak-atik alat kontrol suhu, namun dicegah oleh Jenna. Hingga Ian melihat ke arah lampu dan mempunyai ide untuk mengkonsletkan listrik. Ian berpikir mungkin saja jika listrik mati, pemanas pun akan ikut mati. Namun ketika mencoba melakukan itu, Ian pun tersetrum dan terpental, dan listrik akhirnya mati. Namun pemanas masih tetap menyala. Ian pun pingsan karena tersengat listrik. Di tempat lain, Wade sedang bersiap menyalakan kembang api. Namun anjingnya sepertinya memiliki firasat dan insting tajam. Anjing Wade pun pulang menuju ke rumah, lalu menggonggong ke arah sauna. Mereka yang mendengar itu mengira Wade sudah pulang, lalu mereka berteriak-teriak meminta tolong. Namun nyatanya tidak, Wade tidak berada di situ dan hanya anjingnya saja. Ketika Wade menyalakan kembang api, Michael pun tiba-tiba datang menghampiri si anjing. Karena ledakan kembang api, teriakan mereka pun menjadi tidak terdengar. Dirasa Michael tidak bisa dimintai tolong, anjingnya pun datang mendatangi Wade untuk memberitahu kalau ada yang terjebak di dalam sauna. Wade pun merasa ada yang tidak beres karena anjingnya bertingkah aneh dan sepertinya mengajaknya untuk segera pulang. Wade kemudian pulang bersama anjingnya. Sebelum sampai di rumah, Wade pun bertemu dengan Michael. Pada saat itu Michael bilang kalau dia ditinggal pergi oleh teman-temannya ketika ketiduran. Ternyata Michael mengira jika teman-temannya sudah pergi ke acara pesta. Akhirnya Wade pun tidak jadi masuk ke dalam rumah dan mengajak Michael untuk pergi lagi. Sedangkan teman-temannya sudah dalam keadaan sekarat di dalam sauna. Di sisi lain, Rain, Ian, dan Jenna sudah mulai dehidrasi kehabisan air. Rain pun terlihat mulai panik dan tidak terkontrol. Ia pun berusaha merusak alat kontrol suhu, namun kembali dicegah oleh Jenna. Namun Jenna tak sengaja memukul Rain sampai ia pingsan dan Jenna pun merasa sangat bersalah. Di tempat lain, Wade dan Michael yang tidak menyadari keadaan yang terjadi di rumah malah terlihat asik ngutut bako lintingan di pinggir danau. Waduh, gimana ini jadi gemes sendiri yuk aduh asli. Jenna yang sudah panik lalu kalap dan menghancurkan alat kontrol suhu ruangan. Dan tiba-tiba benar saja, suhu ruangan pun kini memanas secara drastis. Dan sudah bisa dipastikan mereka akan terpanggang bersama-sama. Ian yang mengetahui hal itu mulai gila, dan dengan sangat kalap Ian berusaha menghancurkan alat pemanas dengan tangan kosong hingga terjadi ledakan. Tak disangka akibat ledakan itu pintu sauna jadi langsung terbuka dengan mudah. Dan di situ Jenna melihat Ian mati karena ledakan. Kemudian ia segera menuju lemari es untuk mengambil minuman. Dan tiba-tiba Jenna pun tersadar. Ternyata itu adalah halusinasi dari Jenna yang sudah setengah gila. Kini pemanasnya telah berhenti. Namun masalah lain terjadi di sini. Semburan gas dari dalam pemanas mengalami kebocoran yang tentu saja akan membuat mereka mati kehabisan nafas. Jenna berusaha menyelamatkan Rain yang sudah lemah dan sekarat. Sementara itu Michael datang ke rumah dan kembali mabuk santai di sofa lalu ketiduran. Jenna yang belum menyerah lalu menutup gas yang menyembur di dalam sauna. Akhirnya dengan susah payah Jenna berhasil menutup gas tersebut meskipun dengan cara mati-matian. Kini mereka pun sudah aman meski harus sampai pagi berada di dalam sauna tersebut. Kita akan coba flashback ke kejadian awal ya. Ternyata saat si Michael sedang mabuk dan minta jatah pada Rain, dia terlihat marah dan linglung. Saat itu ia melempar-lempar barang dan tanpa sadar nih menaruh kayu di depan pintu yang akhirnya kayu tersebut nyangkut dan menyebabkan pintu jadi nggak bisa dibuka. Walah, mangkane ta lapo sih atik mabuk-mabukan barang iku. Terus nek wis ngene iki opo he?
Jembek aku, kudu tak kabyo ae Michael iki. Sorry ya gengs, habis yuk Jum iki gemes banget loh sama Michael iki. Untungnya ganteng ya, coba kalau gak ganteng. Pada saat pagi menjelang, Wade pun pulang dan mengecek keadaan rumah. Dan ia pun sangat kaget karena menemukan orang-orang yang terjebak di dalam sauna. Wade pun segera menelpon polisi dan petugas kesehatan lengkap dengan APD. Kemudian Wade pun diinterogasi. Dan seperti yang kalian tahu, si Wade ini gak tahu apa-apa. Di situ juga terlihat Michael yang hanya bisa menangis dan menyesal atas kelalaiannya. Jenna dan Rain pun selamat dan dibawa ke rumah sakit. Namun tanpa Ian, mereka mungkin akan mati terpanggang di sauna dengan suhu 247 derajat Fahrenheit. Dan film pun buyar. Wes, buyar.